Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Ekonom Bani, apa kabar nih? Semoga baik semua ya. Nah, teman-teman udah pada tahu belum sih tentang horor? Nah, kali ini Kak Serisep akan berbagi informasi tentang horor. Apa sih horor? Horor adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya pun. Nah, kemudian horor pun ada macam-macamnya loh. Nah, yang pertama ada jual beli benda yang tidak diserah terimakan. Maksudnya gimana sih? Unsur horor adalah pada keberadaan objek transaksi. Meskipun kedua pihak mengetahui wujud benda yang akan diserahkan, namun pada saat akad dilakukan penjual tidak sedang membawa barang tersebut. Nah, contohnya gimana ya? Contohnya itu jual beli motor yang tidak sedang dikuasai pemiliknya karena hasil pencurian. Nah, yang kedua ada jual beli benda yang belum ada. Contohnya itu ketika benda yang dijual belum tersedia, misalnya membeli anak sapi yang dari perut tanpa menginginkan induknya juga. Nah, contoh lainnya itu menjual burung yang di angkasa. Nah, sedangkan kan tidak jelas apakah penjual dapat menangkapnya atau tidak. Selanjutnya ada jual benda yang tidak jelas harganya. Nah, pada jenis ini unsur horor adalah pada nominal harga objek transaksi. Misalnya, hari ini sepasang sepatu merek X dijual 1,5 juta apabila dibayar lunas. Namun, jika Anda membeli besok, harganya naik menjadi 1,7 juta per pasang. Dan yang selanjutnya, yang keempat, jual beli benda yang sifatnya tidak jelas. Jenis lain horor adalah transaksi tanpa kejelasan sifat objek. Contohnya adalah menjual mangga yang masih berada di pohon dengan klaim bahwa rasa buahnya manis, padahal penjual belum memetik dan mencicipinya. Teman-teman bingung nggak sih? Ada horor itu kan tidak boleh. Ada nggak sih horor yang diperbolehkan? Jadi ada loh teman-teman. Jadi yang pertama adanya hajat. Adanya hajat pada horor artinya terdapat kebutuhan untuk melakukan transaksi yang mengandung ketidakjelasan karena suatu hal yang sangat penting. Contohnya yaitu iuran jaminan kesehatan. Meskipun belum pasti, pembayar iuran akan sakit. Namun, hajat ini merupakan kebutuhan penting di kemudian hari. Dan yang kedua, horor dalam jumlah sedikit tetap diperbolehkan. Penentu kadar sedikit ini terletak pada pemakluman para pihak. Contohnya, horor adalah ketika Anda naik angkutan umum, biasanya ongkos baru diketahui ketika sudah sampai tujuan. Namun, hal ini dimaklumi karena tidak menimbulkan kerugian bagi penumpang. Dan yang ketiga, horor yang tidak ada tabaruk, tidak terlarang. Tabaruk dapat diartikan sebagai program sosial bertujuan untuk tolong-menolong. Lantas, apa itu horor pada akad tabaruk? Contohnya adalah pemberian sumbangan yang dalam kotak kardus. Ada ketidakjelasan objek yang diserahkan, namun penerima tidak merasa dirugikan secara material, maka Islam memperbolehkannya. Dan yang keempat, horor bukan dalam inti objek akad. Horor jenis ini diperbolehkan karena ketidakjelasan ini hanya terletak pada pelengkapnya. Contohnya yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli pohon berbuah. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah pohon, maka ada atau tidaknya buah bukan merupakan horor. Dengan demikian, tergantung pada objek yang Anda beli. Nah, melalui hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah melarang tindakan jual beli horor. Rasulullah melarang jual beli al-hasah dan beli horor. Hadis riwayat Muslim, kitab Al-Buyu, bab mutalan bai al-hasan wal bai allazi fihi horor, nomor 1513. Nah, apa sih hukum horor? Hukum horor dalam Islam mengandung ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari syariah transaksi yang tidak terpenuhi. Dampaknya adalah
penzoliman atas salah satu pihak yang bertransaksi, sehingga secara umum horor dilarang dalam Islam. Nah, begitu teman-teman tentang informasi tentang horor. Nah, sekian dari kami. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.